Halo sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan saya di program Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Dan di video kali ini, kita akan bersama-sama membedah soal tentang order reaksi di mana data yang disajikan tidak ada yang sama. Nah, sahabat klinik kimia semuanya, ini soal yang termasuk soal yang unik karena biasanya di soal laju reaksi kita diminta untuk menghitung order reaksi. Kita biasanya menggunakan data-data yang nilainya sama, kemudian kita bisa mencari order dari tiap reaktan, apakah itu reaktan A ataukah reaktan B, dan kita bisa mencari ordernya ya. Ordernya yang bernilai di sini adalah M dan ordernya N. Tetapi sahabat, di kasus ini jika data yang disajikan tidak ada yang sama, maka apa yang kita harus lakukan? Oke sahabat, sebelum kita melihat soal kemudian membahasnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan notifikasi penting tentang video-video unik berikutnya. Kita langsung saja sahabat ke soal yang dimaksud ya. Nah, sahabat klinik kimia semuanya, soal yang saya maksud di sini adalah berasal dari soal SIMA UI ya, tahun 2010. Ini pernah diujikan di tahun 2010, di mana calon mahasiswa untuk masuk ke Universitas Indonesia ini harus mengerjakan soal untuk mencari order reaksi yang datanya tidak ada yang sama. Nah, kita lihat soalnya sahabat. Nah, ini dia soalnya. Zat A dapat bereaksi dengan zat B menjadi zat C menurut persamaan reaksi berikut, yaitu A ditambah 2B menjadi C. Nah, sahabat lihat di sini ada 4 data percobaan ya. Ada konsentrasi awal dari tiap reaktan yaitu A dan B, di mana datanya tidak ada yang sama sahabat ya. 0,1, 0,02, 0,03, 0,04. Begitu juga dengan data konsentrasi awal dari reaktan B yaitu 0,1, 0,4, 0,3 dan 0,2. Nah, waktu yang diukur juga tidak ada yang sama sahabat ya. 864, 54, 32 dan 27. Berdasarkan data percobaan di atas, persamaan laju reaksinya adalah apakah A, V sama dengan K kali A kali B pangkat setengah, ataukah B, V sama dengan K kali A kali B, ataukah C, V sama dengan K kali A pangkat 2 kali B, ataukah D, V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B pangkat 2, ataukah E, V sama dengan K kali A pangkat 2 kali B pangkat 2. Nah, oke sahabat, untuk menyelesaikan soal seperti ini, tenang, kita tidak perlu bingung ya sahabat ya. Kita akan berusaha mencari order ya. Baik, di sini ada kita misalkan A itu ordernya M, kemudian B ordernya N. Kita akan mencari nilai M dan N-nya sahabat. Nah, bagaimana caranya? Oke, perhatikan. Kita gunakan data 1 dan 2 dulu ya sahabat ya. Data 1 dan 2. Walaupun tidak ada yang sama, kita coba ya sahabat ya. Data 1 dan 2 kita langsung masukkan nilainya yaitu 0,01 per 0,02 pangkat M dikalikan dengan 0,1 per 0,4 pangkat N sama dengan 54 per 864. Nah, untuk data waktu kita balik tentunya karena kita sudah tahu bahwa laju berbanding terbalik dengan waktu. Semakin cepat atau semakin besar nilai laju ya, semakin cepat kita mengendarai sepeda motor misalkan, maka waktunya semakin sedikit. Nah, sehingga kita balik ya. Jadi seharusnya ini 1/864 yang di bawah 1/54, atau kita balik juga atau modifikasi sama dengan 54/864. Oke, langsung saja sahabat, sekarang kita gunakan pen di sini ya. Ini sama dengan setengah nggih, setengah. Ini setengah pangkat M, ini sama dengan 1/4 pangkat N, 54/864 sama dengan 1/16. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan yang pertama ya sahabat ya. Karena di sini tidak bisa kita selesaikan secara langsung untuk mencari nilai M dan mencari nilai N. Nah, berikutnya sahabat, kita gunakan data yang lain yang nilainya ada kesamaan ya, mungkin setengahnya sama atau 1/4-nya kita nanti kita peroleh ya. Nanti data yang sama kita substitusi untuk mencari nilai M dan N. Nah, di sini kita gunakan data ini sahabat ya, 2 dan 4 ya. Nah, kenapa kita gunakan data 2 dan 4? Karena nanti ketika kita membagi ini kita memperoleh nilai yang sama yaitu nilai setengah ya sahabat ya. Jadi kita gunakan data 2 dan 4 di 0,02 per 0,04 pangkat M
dikalikan dengan 0,4 per 0,2 pangkat N sama dengan waktunya kita balik lagi yaitu 27 per 54 sahabat. Kemudian kita jadikan lebih sederhana yaitu setengah pangkat M dikalikan 2 pangkat N sama dengan setengah. Nah di sini ada satu yang unik ya sahabat ya, yaitu setengah pangkat M dan setengah pangkat M. Maka ini kita bisa substitusikan ya, baik persamaan pertama ke persamaan kedua atau persamaan kedua ke persamaan pertama untuk mencari orde yaitu ordenya N. Oke, kita gunakan persamaan yang kedua sahabat, yaitu setengah pangkat M kali 2 pangkat N sama dengan setengah. Maka setengah pangkat M sama dengan setengah dibagi 2 pangkat N, atau setengah dikali 1/2 pangkat N. Nah, karena kita tahu bahwa 2 di sini adalah 2 pangkat 1, maka 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N ditambah 1. Nah, nilai ini kemudian kita substitusikan untuk menggantikan nilai setengah M yang ada di sini ya sahabat ya. Nah, maka diperoleh 1/2 pangkat N plus 1 dikali 1/4 pangkat N sama dengan 1/16. Nah, jika variabel di sini sudah satu ya sahabat ya, satu jenis yaitu N saja, maka kita bisa mencari nilai dari orde N tersebut. Nah, kita modifikasi 4 ini sahabat ya, jadi tetap 1/2 pangkat N ditambah 1 sama dengan 1/1 pangkat N sama dengan 1, 4 pangkat N itu sama dengan 2 pangkat 2 kali N sama dengan 1/16. Kemudian ini kita jumlahkan sahabat sesuai dengan aturan seperti yang tadi, 2 pangkat N ditambah 1 dikalikan 2 pangkat 2N sama dengan 2N ini kita jumlahkan dengan N plus 1, maka ketemu nilai 1/2 pangkat 3N plus 1 sama dengan, kemudian 16 nya ini sahabat kita modifikasi jadi 1/2 pangkat 4. Tujuannya adalah nanti kita bisa membuat persamaan bahwa 3N plus 1 itu nilainya sama dengan 4 ya. Jadi 3N plus 1 sama dengan 4, maka 3N sama dengan 3, kemudian maka N sama dengan 3 dibagi 3 yaitu 1. Oke, jadi sudah ketemu sahabat ya untuk ordenya N ya. Sekarang berikutnya tugasnya adalah mencari orde M. Kita gunakan persamaan ini ya sahabat ya. Setengah pangkat M sama dengan 1/2 pangkat N plus 1. Maka diperoleh, nah ini sahabat ya, boleh kita masukkan atau substitusikan nilai 1 di sini, maka 2 pangkat 1 ditambah 1 berarti 2 pangkat 2. Jadi seperti ini sahabat ya. Nah, otomatis sudah tahu kita ya. Ya, jadi 1 pangkat M sama dengan 1, kemudian 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat 2, maka nilai M di sini sahabat sama dengan 2. Nah, jadi kita sudah tahu jawabannya sahabat ya. Jadi untuk M yang ordenya A itu bernilai 2, sementara N yang merupakan ordenya reaktan B nilainya sama dengan 1. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah jawaban yang yang option C ya sahabat ya, option C. Oke sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ternyata mudah sekali ya sebenarnya untuk menyelesaikan soal tentang orde reaksi ya dari submateri laju reaksi. Walaupun datanya tidak ada yang sama, ternyata kita bisa menyelesaikannya dengan metode substitusi. Walaupun di sini substitusinya agak tingkat tinggi karena substitusinya melibatkan namanya pangkat ya atau eksponensial, sehingga kita harus berusaha lebih, tapi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, jadi kita harus mencoba sampai ketemu jawabannya. Nah, itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi penting tentang video-video kami berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.